Tetapi sumber anugerah itu hanya berasal daripada Allah di sorga yang merencanakan rencana keselamatan bagi hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena kita memiliki satu tujuan, adalah kita masuk dalam kerajaan sorga, maka rencana ilahi dengan memberikan anugerah keselamatan itu hanya berasal sumber daripada Allah untuk manusia, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari sadari bahwa Allah satu-satunya yang memiliki sumber anugerah itu. Anugerah adalah sesuatu pemberian tanpa paksaan, tanpa ada iming-imingan, tanpa menuntut balasan, tetapi anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma atas hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan tinggal bagaimana kita memiliki respon yang baik untuk ambil, memiliki anugerah dan mempertahankan itu anugerah dengan pengertian setia kepada Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, anugerah itu dinyatakan bagi semua orang, alamati untuk semua orang, tetapi tinggal bagaimana saudara dan saya merespon untuk mengambil kasih karunia itu dan ambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalau saudara baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, dia bilang ada frasa kalimat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah mati, Yesus Kristus mati untuk semua orang Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi semua orang itu kalau dia percaya kepada Yesus, maka dialah yang memperoleh kehidupan yang kekal. Bersama Yesus di surga yang bermakna selamanya. Tuhan Yesus, kami mau hidup selamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya biarlah Tuhan menempatkan hati kami di dalam posisi membawa firman-Mu atas hidup kami setiap hari. Jadikan kami sebagai alat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus lewat firman-Mu. Kebutuhan umat-umat-Mu ialah sabat ini kami akan diterangi dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan, memberikan berkat bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sukacita, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat saudara-saudara. Sabat ini banyak malaikat yang duduk bersama-sama dengan kita untuk beribadah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berterima kasih atas bimbingan dan penyertaan Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertolongannya Tuhan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat atas kasih dan sayangnya Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sehingga saat ini kita beribadah, bersekutu, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita ini saudara-saudara sekalian. Hari Sabat ini Bapak Ibu saya berkhotbah dengan judul Karya Penyelamatan Allah. Dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15, ayat tema kita ayat inti kita sudah dibacakan oleh Pak Iwan. Ini akan mendasari khotbah kita saat beberapa menit ini dengan tujuan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sehingga saat kita pulang dengan membawa berkat Tuhan dan kita menerima kekuatan iman melalui firman Tuhan yang dengan tujuan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Mohon maaf Bapak Ibu, karena Alkitab saya ini sangat kecil, jadi saya harus
cari dulu perlahan-lahan. Baik, Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nats pembacaan Alkitab kita ini di mana mengajarkan dan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu saudara-saudara bagaimana karya penyelamatan Allah terjadi atas hidup Bapak Ibu dengan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Tujuannya untuk saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia, diselamatkan dari penghukuman maut. Kita tidak lagi mati di dalam maut, tetapi kita hidup dalam kasih karunia melalui karya penyelamatan Allah dengan cara kematiannya di atas tiang kayu salib, sehingga ketika kita memperoleh akan karya penyelamatan Allah itu, kita tidak menyanyiakan akan pengorbanan dan kematiannya di atas tiang kayu salib, namun kita gunakan itu sebagai sesuatu yang disyukuri bahwa Tuhan baik atas hidup kita, sehingga karya penyelamatan itu benar-benar ada dan nyata bagi hidup saya. Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat yang ke-11 dia berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Hanya melalui kasih karunia Allah kita memperoleh keselamatan. Kita tidak memperoleh keselamatan melalui pengorbanan daripada orang lain, daripada sosok manusia yang ada di atas dunia ini, tapi kita memperoleh karya penyelamatan kasih karunia itu hanya melalui Yesus Kristus yang memiliki kasih yang besar, kasih yang benar-benar nyata, kasih yang benar-benar dibuktikan oleh Allah kepada Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kita boleh menikmati karya Allah bagi Bapak Ibu saudara-saudara dengan kematian Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-15 kita tidak boleh berbeda diri, karena itu adalah pemberian Allah bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita tidak perlu sombong rohani, tapi kita harus rendah hati kepada sesama umat manusia, rendah hati terlebih kepada Allah, karena kita ini semua saudara-saudara boleh merasakan karya Allah penyelamatan bagi manusia. Rencana ilahi bagi Bapak Ibu saudara-saudara adalah supaya kita ini tidak mati di dalam kematian maut, tetapi kita mati oleh karena kita mati dan hidup dan mati kita di dalam kasih karunia Allah, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kita tidak didapati ada di dalam neraka, tapi kita didapati ada di dalam kerajaan sorga. Amin saudaraku. Tujuan karya penyelamatan Allah bagi masa depan manusia. Saat Allah merencanakan dunia ini, kemudian manusia jatuh di dalam dosa, karya Allah itu terjadi untuk masa depan manusia, dan karya Allah itu kita sudah nikmatinya melalui kematian Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu itu. Dan sampai saat ini kita menikmati karya penyelamatan Allah bagi hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yaitu kematian Tuhan Yesus. Jadi kita harus tahu apa tujuan karya penyelamatan Allah bagi manusia ini. Salah satu karya tujuan penyelamatan Allah bagi manusia adalah untuk masa depan atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu tujuan karya penyelamatan Allah terhadap manusia adalah yang pertama,
yaitu anugerah dinyatakan kepada manusia. Bapak Ibu, kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah perkasa hidup manusia, tapi kita ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan itu dinyatakan atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena Tuhan itu sayang atas hidup kita, dan Dia selalu menempatkan akan kehidupan kita kepada berkat-berkat yang dianugerahkan bagi kita. Dan berkat teristimewa adalah di mana Dia masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudara untuk bernafas, untuk beraktivitas, untuk berkarya. Dan sebagai umat-umat Tuhan, kita harus sadar bahwa anugerah itu dinyatakan kepada manusia. Anugerah itu bukan dinyatakan kepada makhluk yang lain, tetapi anugerah itu dinyatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita semua sekalian umat-umat Tuhan. Karena anugerah itu dinyatakan kepada manusia, oleh sebab Allah adalah sumber daripada anugerah bagi manusia itu sendiri. Sumber daripada anugerah itu bukan daripada moyang kita, tetapi sumber anugerah yang Tuhan nyatakan karya penyelamatannya bagi kita adalah sumber itu adalah berasal daripada Allah Yesus Kristus untuk manusia. Kalau kita baca ayatnya yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin, saudaraku. Jelas dalam Titus bahwa sumber kasih karunia itu adalah berasal daripada Allah, dan Allah Dia berikan kepada manusia. Dia tidak berikan kepada makhluk yang lain atau hewan atau binatang, tumbuh-tumbuhan, tetapi Dia berikan kepada manusia. Dia berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita tidak lagi tinggal di dalam perbudakan dosa yang menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan sorga, tapi kita hidup di dalam kasih karunia anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, dan itu hanya bersumber melalui Allah Yesus Kristus. Allah itu Dia sayang dan Dia menyatakan kasih-Nya bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Dia tidak hanya berkata, Dia berkata dan Dia melakukan apa yang difirmankan-Nya bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saat manusia jatuh dalam dosa, saudara baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, rencana ilahi untuk keselamatan manusia, di mana Tuhan menang atas peperangan kosmik yang terjadi. Yesus tergantung di atas tiang kayu salib. Dia pun mati. Dia mati untuk saudara dan saya, dengan tujuan memperoleh anugerah itu. Mari kita menyukuri akan pemberian Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Sumber daripada anugerah itu hanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan mari gunakan itu dengan sewajarnya, dengan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sampai kita melupakan akan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Moyang-moyang kita, mereka tidak menyelamatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan sumber anugerah bukan berasal dari mereka, tetapi sumber anugerah itu hanya berasal daripada Allah di sorga yang merencanakan rencana keselamatan bagi hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena kita memiliki satu tujuan, adalah kita masuk dalam kerajaan sorga. Maka rencana ilahi dengan memberikan anugerah keselamatan itu hanya berasal sumber daripada Allah untuk manusia, kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari sadari bahwa Allah satu-satunya yang memiliki sumber anugerah itu. Anugerah adalah sesuatu pemberian tanpa paksaan, tanpa ada iming-imingan, tanpa menuntut balasan, tetapi anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan tinggal bagaimana kita memiliki respon yang baik untuk ambil
memiliki anugerah dan mempertahankan itu anugerah dengan pengertian setia kepada Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anugerah itu dinyatakan bagi semua orang. Allah mati untuk semua orang, tetapi tinggal bagaimana saudara dan saya merespon untuk mengambil kasih karunia itu dan ambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalau saudara baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, dia bilang ada frasa kalimat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah mati, Yesus Kristus mati untuk semua orang, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tapi semua orang itu kalau dia percaya kepada Yesus, maka dialah yang memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara dan saya, kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah pertolongan kita. Kita terima Dia sebagai Allah kita atas hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bagi gereja kita, saudaraku. Itulah sebabnya kita semua itu mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Karena anugerahnya itu hanya dinyatakan bagi banyak orang, tetapi dari banyak orang itu tinggal kita merespon, memilih, mengambil itu kasih karunia dan mempertahankan itu kasih karunia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yesus Kristus dikorbankan untuk kita sebagai anugerah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui karya penyelamatan kematiannya di atas tiang kayu salib. Dalam Titus 2 ayatnya yang ke Titus 2 ayat yang ke-14a, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita adalah umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan Tuhan mau untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa Yesus Kristus sajalah yang dikorbankan untuk kita sebagai anugerah supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, saudara-saudaraku. Berterima kasihlah atas kematian Tuhan Yesus dan tidak menyia-nyiakan akan pemberian Tuhan lewat kematiannya, karena karya Allah itu ada dan nyata melalui firman Tuhan. Dan kita tahu itu bahwa karya penyelamatan Allah bagi manusia itu ada dan itu nyata, dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita terima, imani, dan lakukan dan pertahankan kasih karunia itu supaya waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saudara dan saya, kita diselamatkan masuk di dalam kerajaan sorga. Tujuan karya penyelamatan Allah bagi masa depan manusia yang kedua adalah efek dari karya penyelamatan Allah bagi kita. Efeknya apa? Saat saudara minum obat, oleh karena saudara sakit, sudah pasti obat itu juga memiliki efek samping. Dan ketika kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus lewat kematiannya di atas tiang kayu salib, kita akan melihat efek dari karya penyelamatan Allah bagi manusia, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Efeknya apa? Yaitu supaya kita membangun hidup yang suci di dunia ini. Bapak, Ibu, kita ini adalah manusia berdosa. Dan melalui kematian Tuhan Yesus itu, kita dapat kehidupan yang kekal. Sekali kita berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa, menyadari akan keberdosaan kita, dan meminta pengampunan daripada Tuhan, kasih karunia akan senantiasa berlaku bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengakui dosa kita, meminta rahmat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Maka di dalam itu ada efeknya bagi kita adalah supaya kita membangun hidup yang suci di dunia ini.
Artinya Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat kematiannya beritakan karya penyelamatan Allah bagi banyak orang. Kematiannya menjadi satu kesaksian bahwa Allah kita mati untuk kita. Dia mati untuk menyelamatkan kita, dan dia bangkit menjadi satu bukti bahwa ada kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan mengajarkan bagi kita dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara, agar senantiasa membangun kehidupan yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat setia pada firman Allah. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia bilang, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yesus mendidik kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita hidup suci, hidup layak di hadapan Tuhan, dan meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu apa, saudara-saudara? Yang tadi saya sudah bilang, dia tahu tentang kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan itu kebenaran. Malah yang terjadi adalah dia menyelewengkan itu kebenaran. Dialah disebutkan sebagai kefasikan. Dan Tuhan mendidik kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita meninggalkan praktek-praktek kehidupan yang penuh dengan kefasikan. Kemudian dia mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan keinginan-keinginan dunia ini. Mari rebut dan rahilah untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Bukan senantiasa bertanding dengan tujuan meraih akan keinginan-keinginan dunia ini. Karena keinginan-keinginan dunia ini hanya bersifat sementara, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi keinginan untuk masuk dalam kerajaan sorga adalah hidup kekal. Dan itu tidak sementara, saudaraku. Itu berlaku sepanjang saat. Tinggal bagaimana saudara-saudara dan saya memilih sekali Yesus tetap Yesus dan bersama dengan Yesus, kemudian mengambil komitmen dalam hidup kita sehari-hari, kita mempraktekkan hidup kekudusan, membangun hidup yang suci di dunia ini bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang, yang membawa pertobatan bagi orang. Perkataan-perkataan kita janganlah perkataan-perkataan yang menyakiti orang. Itu artinya hidup kekudusan lewat perkataan. Hidup kekudusan lewat tingkah laku hidup kita. Itulah yang Tuhan mau tekankan, ajarkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salah satu cara untuk membuat kita hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan adalah dengan cara senantiasa mengadakan penyembahan kepada Tuhan. Baik pada waktu pagi, baik pada siang, baik pada malam hari. Adakan mesbah penyembahan terhadap Allah kita, Yesus Kristus, di rumahmu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ingat akan setiap karya penyelamatan Tuhan bagi kita. Sepanjang satu hari kita ada dalam lindungan Tuhan, maka dalam menutup hari itu kita juga harus menyukuri lewat ibadah. Memulai aktivitas kita harus memulai mendahulunya dengan berdoa dan beribadah kepada Allah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari hidup kudus, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang menentang, sesuatu yang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukannya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kalau ini menjadi sesuatu tantangan, ini menjadi sesuatu yang susah untuk dilakukan, bantuan dari Tuhan lewat kuasa Roh Kudus akan menyanggupkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian agar kita mampu, kita bisa membangun hidup yang suci di dunia ini, sehingga orang dapat melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang membawa damai, keluarga yang membawa sukacita, keluarga yang membawa berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Hidup suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita di akhir zaman ini. Saudaraku, sulit untuk kita melakukannya. Sangat sulit. Karena hari-hari hidup kita ini dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Saudaraku, kalau kita minta tuntunan kuasa Allah melalui Roh Kudus untuk menyanggupkan kita dapat untuk melakukannya dengan berperilaku kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Suci itu apa, saudara? Artinya kudus, sesuatu yang dipisahkan, sesuatu yang disendirikan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil Bapak Ibu saudara-saudara berada di tempat ini. Tuhan mau pisahkan saudara, dikhususkan, Tuhan mengkhususkan saudara untuk menjadi orang yang sebagai mercusuar dan dapat menerangi orang yang ada di sekitaran ruang lingkup rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara jadi mercusuar yang menerangi banyak orang dan akan menjadi efek samping, yaitu orang akan melihat kehidupanmu, orang akan cari tahu tentang imanmu, tentang gerejamu, tentang Tuhanmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, efek dari karya penyelamatan Allah bagi kita adalah supaya kita hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Inilah diimpi-impikan, diidam-idamkan oleh setiap umat-umat Kristen, agar kalau boleh hidupnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Kita rindu untuk punya ini, saudara-saudara sekalian. Siapa sih mau rumah tangganya itu rumah tangga yang berantakan, rumah tangganya yang dipenuhi dengan masalah, kemarahan, dan berbagai macam. Tidak ada orang yang menginginkan itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi semua orang menginginkan agar rumah tangganya itu adalah rumah tangga yang memiliki ketenangan, rumah tangga yang memiliki kedamaian, Bapak Ibu saudara. Karena kalau ada kedamaian, maka berkat Tuhan itu tidak terhalang atas rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Titus 2 ayat yang ke-12b. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dunia ini semakin jahat, Bapak Ibu saudara-saudara. Dunia ini tidak baik. Dunia ini penuh dengan berbagai macam hal-hal yang menakutkan. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini, umat-umat Tuhan lebih gencar, lebih giat untuk beribadah, untuk berbakti, menyembah Allah di sorga. Bukan berarti semakin jauh daripada Tuhan, semakin jauh daripada perbaktian-perbaktian dalam menyembah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan, Dia mau mengajarkan kepada kita supaya Bapak Ibu saudara-saudara dan saya hidup dalam penuh kekudusan, kebijaksanaan, dan memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Efek dari karya penyelamatan Allah bagi hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita mengalami pembenaran, karena pembenaran itu hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Efek dari karya penyelamatan Allah bagi kita itu, saudara-saudara, supaya kita mengalami pengudusan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ketika mengalami karya penyelamatan Allah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tinggal di dalam pembenaran atau mengalami pembenaran. Lalu Tuhan mengajarkan kepada kita dan menginginkan kepada kita supaya kita mengalami penyucian di dalam hati hidup kita, kelakuan hidup kita, dan juga supaya kita mengalami pengudusan, kudus di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-14, Titus 2 ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya supaya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita ini adalah umat-umat Allah. Kita, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan panggil kita untuk menjadi
umat-umat Allah. Kemudian umat-umat Allah itu diajarkan untuk setia kepada Allah dan rajin di dalam berbuat baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Berbuat baik kepada Allah itu apa? Di dalam 10 hukum 1-4 adalah kasih kepada Allah, 5-10 adalah kasih sama manusia. Itulah sebabnya kita berbuat baik dengan cara menuruti perintah firman Allah. Karya penyelamatan Allah dengan tujuan supaya membentuk karakteristik hidup kita, yaitu menjadi umat kepunyaan Allah. Kalau menjadi umat kepunyaan Allah, maka kita harus melakukan isi firman Tuhan. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Kristus seperti adalah karakter Tuhan. Karakter Yesus ada di dalam hidup kita. Kalau karakter Yesus adalah karakter kasih, maka saudara dan saya memiliki kasih. Karena orang yang mau ke surga adalah orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah karya penyelamatan tergantung di atas tiang kayu salib. Itulah yang kita kerjakan. Itulah yang kita kabarkan. Kita kabarkan kepada banyak orang bahwa Yesus mengasihi semua orang. Yesus mau menyelamatkan saudara-saudara. Dan Yesus mau agar saudara datang bersama-sama dengan kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu, karya penyelamatan Allah dengan tujuan karya penyelamatan Allah bagi hidup kita adalah, yaitu yang pertama, anugerah dinyatakan kepada manusia. Kemudian efek daripada karya penyelamatan Allah itu bagi kita. Lalu yang ketiga, membentuk karakteristik kehidupan kita, yaitu kita ini adalah umat kepunyaan Allah dan kita diajarkan untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal memiliki karakter seperti Kristus, dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengkabarkan akan kabar tentang Yesus Kristus bagi banyak orang. Karya penyelamatan Allah bertujuan membangun hidup yang suci di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pegang karya penyelamatan Allah itu dan kita berkomitmen untuk membangun hidup yang suci di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap pemberian-pemberian Tuhan atas hidup kami masing-masing. Bapa, umat-umat-Mu akan melangkahkan kaki mereka meninggalkan rumah Tuhan ini untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan kami akan juga nantinya masuk pada setiap aktivitas kegiatan kami di sepanjang minggu yang nantinya berjalan di hadapan kami ini. Kami rindu untuk mendapatkan doa berkat daripada Tuhan Yesus bagi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai umat-umat Tuhan dari hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkatimu, memberkati dan melindungimu, memberi damai sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi damai sejahteranya, damai sejahtera
diberi padamu.